Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian masjid remaja yang dirahmati oleh Allah. Segala puji adalah milik Allah. Atas perkenannya segala kebajikan dapat terlaksana, segala kehendak dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu keinginan, salah satu kebajikan yang terpenuhi dan terlaksana semata-mata karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang surat Al-Baqarah. Lanjutan dari kajian yang kemarin. Akan saya bacakan ayat yang akan dibahas pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Liman arada ayyutimma radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Fa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihina arba'ata asyhuri wa asyra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihina bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum faqdaru wa'lamu annallaha ghafurun halim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa ayyafuna aw yafu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'lamu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Pada pertemuan kemarin kita akan telah membicarakan beberapa akibat perceraian, ya. Akibat perceraian salah satunya adalah berkaitan dengan anak. Yang kemarin berkaitan dengan istri atau suami yang dicerai, termasuk tentang perwalian.
Kalau punya anak perempuan, kalau sudah bercerai itu akan ada problematika tentang perwalian, sehingga muncul namanya wali audol, kemudian dapat putusan pengadilan agama untuk melakukan wali hakim karena orang tuanya audol. Itu adalah salah satu akibat dari perceraian. Kemudian akibat yang lain itu adalah berkaitan dengan persusuan. Ketika terjadi perceraian itu masih mempunyai anak di bawah usia 2 tahun. Kemudian Allah SWT juga mengaturnya secara terperinci dan secara jelas. Yaitu yang diatur oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232 ya. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Ayil wajibi 'alal ummahati ayyurdina auladahunna limaddati sannataini kamilatain. Jadi hukumnya wajib walaupun menggunakan fi'il mudhari'. Walaupun menggunakan fi'il mudhari' yang artinya adalah istiqbal dan istimrar. Istiqbal dan istimrar akan tetapi mempunyai makna, ada al-amr di dalamnya. Seperti al-mutallaqatu yatarabbasna, itu adalah walaupun menggunakan fi'il mudhari', tapi di sana sebenarnya ada fi'il amar, yaitu diperintahkan ail wajib. Jadi menyusui anak itu wajib. Wajib bagi siapa? Wal walidat, dua orang tuanya. Di sini adalah al ummahat, yaitu ibunya. Wal walidat itu ada orang tua kandung. Ya, orang tua kandung. Maksudnya adalah bahwa apabila bayi ini kemudian disusui oleh orang tua kandung itu lebih baik. Karena apa? Detak jantung ibunya itu akan mempengaruhi terhadap perilaku anak itu. Tapi dikecualikan ketika Rasulullah SAW kemudian disusukan kepada Suaibah. Allah SWT bukan wal walidat, bukan al ummahat. Bukan al ummahat tapi al walidat, itu menunjukkan bahwa kalau bisa disusui sendiri. Jadi tidak disusukan kepada orang lain, karena nanti ada hukumnya tersendiri kalau disusukan kepada orang lain. Makanya di sini menggunakan wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini. Yurdina itu artinya adalah lil istimrar, istiqbal, terus menerus sampai berapa? Sampai 2 tahun. Tapi di dalamnya ada kewajibannya. Ail wajib alal ummahat ayyurdina auladahunna limaddati sannataini kamilatain. 2 tahun. Liman arada ayyutimma radha'ah. Jikalau ada keinginan untuk menyempurnakan. Jadi ada hukumnya 3. Jadi kalau yang sempurna, yang pertama sempurna, yang kedua cukup. Jadi, walaupun tidak 2 tahun tapi cukup. Karena ada ayat apa? Waliman arada ayyutimma radha'ah. Karena ada kalimat liman arada ayyutimma radha'ah itu bagi mereka yang ingin menyempurnakan menyusui anaknya itu selama 2 tahun. Tapi bagi mereka yang tidak menyusui anak sampai 2 tahun, itu dikecualikan liman arada ayyutimma radha'ah. Bagi yang tidak menyempurnakan 2 tahun juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah menyusui anaknya tapi kurang dari cukup. Mungkin hanya disusui ketika melahirkan, mungkin sampai 40 hari, yaitu ASI apa namanya itu? ASI eksklusif, hanya 40 hari atau mungkin apa istilahnya itu. Kurang dari cukup itu namanya. Karena ketentuan Allah itu adalah haulaini kamilaini. Kalau kita pahami ya, kalau ibu itu menyusui haulaini kamilaini, ini madlulnya ayat. Ini kan dalilnya. Dalilnya adalah 2 tahun. Kalau madlulnya ayat, kalau seorang ibu itu rutin menyusui anaknya selama 2 tahun haulaini kamilaini, itu bisa mengatur jarak kelahiran anaknya. Dikatakan nikah tahun 2000, ya nikah tahun 2000, kemudian melahirkan tahun 2001 melahirkan, kemudian disusui 2 tahun, 2001 sampai 2002, 2002 udah 3.
Nanti kemudian dari 2003 nanti hamil lagi ibunya 9 bulan. Berarti nanti kelahiran anaknya satu dengan yang lain itu jaraknya adalah 3 tahun. Jarak 3 tahun. Jadi KB yang paling mustajab itu adalah KB dengan cara liman aroda ayyutim marrotoa. Gak usah KB menggunakan alat kontrasepsi. Menyusui dengan rutin selama 2 tahun, insya Allah Allah akan mengatur. Gak mungkin kebobolan. Kalau 2 tahun kebobolan kan kasihan anaknya. Ini ketentuan Allah. Ini madrulnya ayat itu seperti itu. Jadi kalau kan yang punya anak, kalau kemudian setelah punya anak, kemudian lahir, kemudian kita susui secara rutin, itu nanti insya Allah akan menjadi kafir. Dan selama 2 tahun selesai, ketika kita menyapainya, baru kemudian akan ada tanda-tanda kehamilan. 9 bulan hamil, berarti usianya berapa? Anak satu dengan anak yang kedua, selisihnya adalah 3 tahun. Punya anak lagi 3 tahun lagi, punya lagi 3 tahun lagi. Masa kehamilannya adalah usia 30 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti ya begitu standarnya ya, punya anak 5. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Kalau berhenti pada umur 40 tahun, ya punya anak ya sekitar 3. Saya juga demikian, begitu berhenti ya saya punya anaknya 5. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Kenapa? Ini madulnya wal walidati yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Jadi Allah yang mengatur sudah. Enggak mungkin kebobolan dengan Allah usah memberikan haulaini kamilaini, menyusui itu 2 tahun. Nah, kemudian kalau kita kemudian menyusui 2 tahun, kemudian muncul anak lagi. Ya. Ngosok 2 tahun tambah 2 tahun, tak penggawean nyusu tidak terus. Jadi adil Allah haulaini kamilaini. Kalau 2 tahun itu insya Allah tidak hamil. Kalau menyusuinya secara rutin dan benar, liman aroda ayyutim marrodoa. Ya, itu intermezzo aja. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ai idza sya'al walidani itma marrodoa wala ziyada alaihi. Dan jangan ditambahi. Karena apa? Allah memberikan batasan 2 tahun. Jangan ditambah-tambahi. Jangan sampai 3 tahun, 2 tahun setengah, jangan. Dikhawatirkan nanti ada kemudorotan di sana. Kalau sampai menyusui lebih dari 2 tahun. Jadi ketetapan-ketetapan Allah itu harus kita taati, harus kita jalankan. Kalau Allah mengatakan bahwa menyusui itu adalah haulaini kamilaini, ya 2 tahun, jangan ditambah-tambahi lagi. Waktunya nyape ya disape kalau sudah 2 tahun. Idza sya'al walidani itmama radha'ah wala ziyadata ali. Tidak boleh ada tambahan saulan, romulan terus enggak boleh. Wa 'alal mauludi lahu rizquna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bapaknya ketika ibu menyusui tadi itu, jangan suruh bekerja. Ayat selanjutnya itu, madlulnya ayat itu seperti itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Supaya ketika ibu itu menyusuinya itu dengan sempurna dan baik dan untuk pertumbuhan anaknya, ibunya jangan disuruh mengurusi tetek bengek kehidupan berumah tangga, apalagi disuruh bekerja. Ya boleh. Kalau kepingin seperti itu, wa'alal mauludi lahu rizquna wa kiswatuna bil ma'ruf. Ibunya menyusui anaknya, bayinya, orang tuanya berjibaku mencari nafkah untuk menjamin kelangsungannya, yaitu pakaiannya, kemudian nafkahnya dan lain sebagainya. Biar apa? Ya biar tadi itu ketentuan Allah ini berlaku gitu. Wa 'alal mauludi lahu rizquna wa kiswatuna bil ma'ruf ay 'alal abdi nafaqatul walidati al mutallaqati wa kiswatihinna bima huwa muta'arraf biduni israfin wala taktirin litakuma bi khidmatuhu haqqal qiyam. Ini kalau ayat ini kan berkaitan dengan apa sih? Dengan wanita yang ditalak oleh suaminya, kemudian dia mempunyai bayi. Tapi kalau kita ambil secara umum ayat ini yang tidak ada kaitannya dengan perceraian, bahwa sesungguhnya menyusui 2 tahun itu manfaatnya banyak sekali, terutama terhadap pertumbuhan karakter dan akhlak anak.
Karena apa? Detak jantung ibunya itu, irama detaknya itu mempengaruhi perilaku anak itu sendiri. Liman arada yatimma wadha'a. Kemudian bapaknya bekerja keras untuk memberikan nafkah, pakaian, dan lain sebagainya kepada ibu-ibunya. Juga demikian berlaku kepada istri yang ditalak. Dalam hal ini adalah talak bain. Talak bain itu talak yang jelas, boleh dinikahi lagi. Asal bukan bain kubro. Asal bukan bain kubro. Kalau bain subro saja, bahwa dia telah melakukan talak sampai habis masa idahnya, tetapi kemudian tidak dirujuk, dari roj'i akan berubah menjadi bain. Nah, ketika talak bain atau talak 3 sekaligus, maka kewajiban seorang mantan suami itu agar bayi yang menyusui kepada ibunya itu bisa berkualitas dan bisa sempurna, maka bapak pun juga punya kewajiban untuk menanggung itu. Makanya ada nafkah idah, ada nafkah susuan, ada nafkah apa. Nafkah-nafkah itu banyak sekali yang diberikan kepada ketika terjadi perceraian itu. Yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang kemarin itu. Jadi wa'alal mauludi lahu rizquna wa kiswatuna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Maka seseorang tidak akan dibebani kecuali dengan semampunya. Kalau dia mampu ya dikasih banyak, kalau tidak mampu ya dikasih tapi tidak begitu berlebihan. Pokoknya yang penting wala israfin, tidak berlebihan, wala taktirin, dan juga tidak medit. Biar ibu yang menyusui ini ketika menjadi seorang janda dengan bayinya masih di bawah usia 2 tahun, biar bisa menyusuinya dengan sempurna. Maka kewajiban bagi mantan suaminya untuk memberikan nafkah, baik itu pakaian maupun nafkah kebutuhan. Biar apa? Biar asupan-asupan yang diberikan kepada anaknya atau bayinya itu bisa dilakukan secara sempurna. Jadi ada kewajiban. Jadi kalau kita menalak istri kita, tidak bisa kemudian lepas, tidak. Muncul masalah baru. Apalagi ketika ditalak itu punya bayi. Kita masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Seperti itu. Kalau tidak, loh ini bayi di tangan ibunya. Bayi ini di tangan ibunya. Bukan di tangan oleh bapaknya, di tangan ibunya. Kalau ibunya kemudian tidak dikasih nafkah, tidak dicukupi kebutuhannya sehari-hari, malah gak disusuni anak ini. Malah dikasih minuman yang bukan minuman untuk bayi. Yang diberi minuman yang sekelas bukan sekelas ASI. Dan ini membahayakan anak tersebut. Dan kalau sebagai orang tua punya generasi, apalagi anak yang ditunggu-tunggu itu adalah anak yang akan meneruskan perjuangannya, anak laki-laki. Sama seperti itu, makanya Allah memberikan aturan, kasih nafkah, kasih kebutuhan sehari-hari. Biar apa? Biar ibunya tenang, nggak mikir pekerjaan, nggak mikir kegiatan-kegiatan yang bisa merusak asinya. Al-Quran demikian rupa, Masya Allah. La tudhara walidatun biwaladiha wala maulud lahu biwaladi. Jangan sampai menyulitkan. Jadi kelahiran anak itu nggak boleh menyulitkan kedua orang tuanya. Nggak boleh menyulitkan bapaknya, tidak menyulitkan ibunya. Jadi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, wala israfin wala taktirin, tidak berlebihan dan juga tidak medit. Biar apa? Biar yang satu dengan yang lain itu tidak pernah dirugikan. Aila yadur walidani bil walad, supaya apa? Kedua orang tuanya tidak menyulitkan dengan anaknya itu. Fayufarrito fi ta'adihi, berlebihan, jadi berlebihan di dalam memberikan ASI, wa yukassiru fima yang bagi lahu, dan mengurangi seperti yang menjadi haknya. Jangan sampai seperti itu. Jadi ada yang menjadi haknya anak itu kemudian tidak terpenuhi. Au yudaru akaduhumal akal bisa babil walad. Ya, fatarfadul ummu irdu'a. Jangan sampai ibu tidak mau menyusui anaknya. Ya, gara-gara bapaknya tidak perhatian kepada ibunya, menolak. Fatarfudu al
Al-irda'atu litadarru aba'u bitarbiyatihi. Kemudian sebaliknya juga demikian. Jadi jangan sampai kemudian ibunya juga karena rasa mangkel, karena dicerai, dia gitu akadukum maswaqibahu qala Mujahid untuk Mujahid. Jadi kadang-kadang ya itu akibat daripada perceraian, apalagi kalau perceraian itu kemudian menyakitkan. Makanya jauh-jauh Allah SWT walaupun demikian, jauh-jauh sebelumnya Allah SWT sudah mengatur demikian rupa. Orang bercerai itu walaupun ada sedikit hikmahnya, karena justru kadang-kadang rasa cinta itu muncul ketika orang itu bercerai. Makanya kenapa ada syariat tentang rujuk. Kenapa ada rujuk yang kemarin kita bahas? Itu salah satu hikmahnya itu adalah kadang-kadang rasa cinta itu muncul setelah perceraian. Kemudian ada penyesalan, kemudian rujuk. Dan dengan rujuk itu kemudian tidak mengulangi lagi apa yang menjadi penyebab perceraian tersebut. Dan itu merupakan akibat daripada perceraian itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba-hambanya yang melakukan perceraian itu kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan-aturan yang jelas. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai kemudian ketika kamu punya bayi kecil, gara-gara perceraian kemudian ada yang disakiti dari perceraian itu. Apakah istrinya merasa dizolimi kemudian dicerai, kemudian ada dendam dan ada mangkel, kemudian tidak mau menyusui anaknya. Yang rugi siapa? Ya bapaknya yang menceraikan, ya suaminya yang rugi. Sehingga apa? Sehingga buntu pendidikan anaknya. Mulai dari susuan, kemudian sampai dibesarkan, dia akan menolak untuk mendidik anaknya. Juga demikian, karena suaminya menolak itu karena istrinya telah nusus, maka suaminya pun juga punya hak untuk tidak memberikan apa yang menjadi haknya anaknya ketika ada anaknya. Kan ada di Al-Quran itu tidak selamanya faktornya itu pada suami, jika ada faktornya kepada istri. Ketika istri melakukan nusus, maka suami kemudian menolaknya, kemudian rasa mangkelnya karena dikhianati oleh istrinya, kemudian dia tidak memberikan apa yang menjadi kewajibannya, tidak memberikan terutama kepada anak bayi yang dipegang oleh istrinya. Dendam suaminya, dendam istrinya itu jangan sampai menyulitkan anak. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, juga demikian. Ketika ayahnya meninggal dunia, maka anak ini adalah ahli waris. Walaupun anak ini masih kecil, tapi dia mendapatkan ahli waris, maka kebutuhannya harus dicukupi. Ya, kebutuhannya harus dicukupi. Jadi termasuk padahal ketika kematian, kalau bapaknya meninggal dunia, maka ahli warisnya harus meneruskan untuk memberikan nafkah dan kiswah kepada siapa? Kepada ibunya dan kepada anaknya, karena anak yang disusui tadi. Jadi pertimbangan anak itu luar biasa Pak dalam Al-Quran. Makanya dalam surat Al-An'am 151 itu Allah memberikan dosa besar itu ada 5. Dosa besar ada 5 yang bisa dihindari jikalau kita itu menggunakan akal pikiran kita. Salah satunya adalah wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sekali-kali kau membunuh anakmu karena imlaq, takut bahwa kehadiran anakmu itu akan menyulitkan kehidupanmu. Wala taqtulu auladakum. Anak itu kan buah hati kita. Anak itu yang paling penting itu adalah dia akan meneruskan cita-cita kita yang tidak terpenuhi ketika kita itu hidup sampai Allah mengambil ajal kita. Pasti kita orang tua punya kebaikan dan punya rencana-rencana baik, punya cita-cita yang banyak. Ada orang punya cita-cita, bapak sampai ibu ini kepingin mau kaji, tapi bapak ibu ini kemudian nggak punya harta, jadi sudah waktunya harus naik haji, tapi nggak bisa. Maka yang meneruskan nanti anak kita, Pak. Kalau sampai ajal kemudian menjemput kita, buat cita-cita kita untuk melaksanakan ibadah haji,
kemudian tidak terpenuhi, padahal kita sampaikan kepada anak kita, maka anak itu adalah generasi kita, buah hati kita, yang akan meneruskan perjuangan kita. Itu baru bab ibadah. Kalau bab muamalah, Bapak ini punya tanggungan, ibumu juga punya tanggungan apa? Untuk wakaf kepada masjid. Katakan masjid remaja dalam rangka untuk perluasan masjid dan untuk perluasan pendidikan. Tapi kemudian ajal menjemputnya, siapa yang meneruskan? Ya anak kita. Kalau kita menggunakan akal kita, nggak mungkin anak itu kita bunuh. Maka justru anak itu kita didik sebaik-baiknya, dan mendidik anak itu adalah sedekah jariyah. Ada 3 sedekah jariyah yang tidak akan pernah putus, walaupun kita sudah dikubur di dalam perut bumi. Iya kan, ilmu yang fa'ufi, ilmu yang dimanfaatkan ya lewat anak-anak kita. Waladun soleh ya daulah, anak soleh. Kemudian yang selalu mendoakan kita. Dalam artian mendoakan kita itu luas. Bukan sekedar mengucapkan Robbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab dan lain sebagainya. Jadi jangan sekali-kali bermain-main dengan anak, karena anak itu adalah buah kita, anak itu adalah idaman kita, anak itu akan meneruskan perjuangan kita, dan anak akan menyempurnakan cita-cita kita. Apalagi cita-cita berkaitan dengan agama yang belum bisa kita laksanakan sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah Islam mengatur. Ketika perceraian pun Allah masih menyelamatkan anak. Lek bapak sampai ibumu gak diatur, ya wis. Anak ini jangan sampai kemudian menderita. Luar biasa. Anak-anak akibat perceraian luar biasa. Anak-anak, pertumbuhan anak-anak akibat perceraian, broken home itu. Broken home, masih ada bapaknya, masih ada ibunya. Itu aja sulit sekali. Anak-anak akhirnya tidak nyaman di rumah, akhirnya nyaman di jalanan, nyaman di kafe-kafe, nyaman di tempat-tempat ya luar biasa. Ini masih mending tidak ada lokalisasi. Coba kalau di daerah sawahan sana. Kata mama saya bahwa suaminya adalah bukan bapak kandung saya, repot ini. Kata ibu saya, suaminya itu bukan bapak saya. Terus ini bapakmu sopo? Pokoknya ibu bilang begitu, bahwa suaminya ibu itu bukan bapak saya. Nah kemudian bapakmu siapa? Ya karena perceraian tadi. Kemudian perceraian, kemudian gak gelem ngaji. Ya seperti itu akibatnya. Anaknya hidup di jalanan. Ya kalau di sini jalanan masih mending, daerah jalan banyak musola, banyak masjid, banyak pesantren. Kalau daerah sana, daerah lokalisasi, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Tolonglah masalah anak itu. Kalau perceraian aja pertimbangan anak, ya pertimbangan anak itu mau nggak. Anak bukan jadi bahan pertimbangan, bukan, tapi anak itu menjadi bagian dari tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kehidupan berumah tangga. Itu adalah anak, bukan jadi bahan pertimbangan, bukan. Ya. Jadi termasuk waris tadi ya. Fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Kalau seandainya kemudian tidak sampai 2 tahun kemudian disampai, boleh atas dasar musyawarah. Dasar musyawarah boleh. Ai faidat ittafaqal walidani ala fitomihi qabla al-haulaini wa ra'ya fi dzalika maslahatun lahu ba'da tasyawurin fala isma alaihima. Jadi kalau sebelum 2 tahun kemudian ada kemaslahatan yang lebih luas, kalau anak ini kemudian disusui sedangkan ibunya itu dalam kondisi sakit, dikhawatirkan, ya memang ASI itu luar biasa Pak. ASI itu adalah luar biasa. Makanan ASI itu adalah makanan asli dari Allah Subhanahu wa taala, bisa didapatkan tidak harus dari ibu kandungnya. Bahkan dari ibu orang lain pun bisa sama kualitasnya. Cuma yang membedakan secara psikologi adalah detak jantung ibunya sendiri dibandingkan dengan orang lain, itu saja.
tapi kualitasnya sama. Nomor wahid makanan dari Allah Subhanahu wa taala itu ASI. Jadi kalau kemudian ada kemaslahatan di sana kalau diberhentikan memberikan ASI berdasarkan musyawarah, atau mungkin ibunya yang memberikan ASI kemudian sakit dan sakitnya itu adalah bisa membahayakan kepada anak yang disusuinya, maka boleh bermusyawarah untuk menghentikannya persusuannya, kemudian disape. Boleh. Jadi kalau tidak ada alasan tidak boleh, harus 2 tahun. Seluruh anak saya 2 tahun, tanyakan ibunya, 2 tahun haulaini kamilain, dan itu dijaga betul. Quran itu, dan itu KB yang paling mujarab. Ini karena ketentuan Allah, madulnya ayat itu. Jenengan nyusui 2 tahun, kemudian jenengan hamil. Allah sudah ngatur haulaini kamilaini. Tapi kalau kemudian bertasyawurin, kemudian bermusyawarah untuk menghentikan penyusuan karena melihat ada kemaslahatan kalau dihentikan dan ada kemudaratan kalau diteruskan karena ibunya sakit karena atau ada hal tertentu, perekonomian lagi bermasalah, ibunya harus keluar rumah untuk melanjutkan aktivitasnya untuk mencukupi kebutuhan kehidupan berumah tangga, ada kemaslahatan di sana. Padahal ibunya masih muda, masih kuat, pikirannya masih maju, kemudian di oma terus disoni anak, padahal perekonomian sudah mulai turun, bapaknya gajinya mulai turun karena sesuatu hal, maka dengan terpaksa ada kemaslahatan pertimbangannya, kemudian anak disape, kemudian ibunya bekerja lagi, supaya apa? Bisa membantu dalam kehidupan berumah tangga, maka itu sah-sah saja. Saya katakan menyusui itu ada 3, yang pertama adalah sempurna, yang kedua adalah lebih dari cukup, dan yang ketiga adalah kurang cukup. Jadi kurang cukup. Cukupnya berapa? Ya haulaini kamilaini. Kalau kurang dari 2 tahun nggak bisa. Nggak cukup itu. Untuk mendidik anak biar anak menjadi berkualitas. Salah satunya faktornya dari ASI. Bukan ASI yang menentukannya, tapi salah satu faktornya dengan ASI. Setidak-tidaknya ada kedekatan dengan ibunya. Anak-anak saya 4 itu ya dengan ibunya semuanya, karena ya dikasih ASI selama 2 tahun sempurna. Jadi makanya dengan ibunya itu dekat, dan bapaknya Senin itu rasanya. Fa'in aroda fisolan lantaroti minhum watasyawurin alima. Jadi boleh. Fa'in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Bahkan kalau sampai begitu melahirkan, kemudian ibunya kemudian sakit, kan ada bayinya pulang dulu, kemudian ibunya masih nginep di rumah sakit karena ada sesuatu hal. Berarti kan ibunya tidak bisa memberikan AC karena ibunya ada di ruangan tertentu, namanya diisolasi. Karena dari melahirkan tadi, begitu Pak ya, orang melahirkan itu antara hidup dengan mati. Kadang-kadang bayinya hidup, ibunya hidup, itu alhamdulillah, rezeki dari Allah SWT. Kadang ibunya hidup, bayinya harus dikorbankan. Ada yang bayinya hidup, kemudian ibunya nggak bisa ditolong. Kejadian seperti itu, seperti cucu saya itu. Jadi ibunya masih di rumah sakit, kemudian anaknya dibawa pulang. Sehingga proses untuk memberikan ASI, dokter melarang, jangan dikasih ASI dulu, karena ibunya masih dalam perawatan. Apa yang terjadi seperti itu? Solusinya ada. Solusinya ada. Wa antastardiu. Fa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau ibunya nggak bisa, karena ASI itu penting, maka disusukan kepada orang lain. Di sini ada Pak? Nggak ada ya? Nggak ngaji, kalau ngaji harus ada Pak. Harus ada, ibu susuan itu harus ada. Karena hukum Islam itu mengatur seperti itu. Bahkan keharaman kita menikah itu pun juga ditentukan oleh persusuan. Ada karena nikah, karena ada musyawarah, dan ada rodha. Di sini mengandalkan dot, nggak perlu dot, mengandalkan dot. Padahal ASI itu penting. ASI itu penting. Fa'in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum.
Fa'in artut min ayyuhal aba antatlubul murdi'atan liwalatikum ghairul ummi bisa babi ajziyah. Kalau dokter memutuskan, kalau ada ruang laktasi, dokter memutuskan ibunya asinya nggak bisa keluar, Pak, langsung segera, Pak, segera mencari ibu susuan. Carikan anak itu, selamatkan bayi itu. Jangan sampai dikasih dot. Kita tuh paling praktis dan paling enak. Begitu bayi lahir, ibunya kemudian diputuskan dokter nggak bisa menyusui, atau mungkin ibunya nggak gelem nyusoni, wes gampang solusinya, dot. Itu kalau susu kalengan, susu kotaan, selesai. Ambil nggak tepat mana, nggak disusoni, malah dikai gedang, wes nangis kayak gedang, kayak gedang. Itu bukan solusi. Solusinya apa? Wantas tartiu auladakum fala junah alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Susukan kepada orang lain. Karena ASI itu sama. Yang penting keluar dari seorang ibu. Yang kemarin itu di TikTok itu ya ada ya. Jadi ada seorang pemulung menemukan bayi yang dibuang di tempat sampah. Kemudian sak kampung nyusoni kabeh. Karena kasihan tadi nggak ada. Ya ada ini punya apa, nggak ada yang nyusui, akhirnya sak kampung nyusoni kabeh. Luar biasa, bayi itu lahir disusoni wong sak kampung, mesti ibu-ibu itu. Aku lo nyusoni, sampai anak itu usia 6 tahun itu, masya Allah, akhlaknya bagus dibandingkan dengan anak yang nyusoni bedot. Yang enggak seperti itu, yang ceritakan ini TikTok seperti itu. Jadi tiga seperti itu, masa luar biasa. Wong sak kampung nyusoni kabeh, ibu-ibu sak kampung ngilo andil menyusui. Itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa, pokoknya ojo lali meni sak kampung lo nyusoni kabeh, nanti ada aturannya. Sampai seberapa kita itu susu yang disedot oleh bayi itu sampai menggunakan hukum larangan menikah dengan sepersusuan. Juga dan sebagainya, itu nanti ada kajian tersendiri. Kita berbicara masalah filosofinya saja. Fala junah alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Maka tidak salah kalau menyusukan kepada yo ikhlas-ikhlasan. Ya kalau kemudian kita nggak punya, nggak apa-apa. Bayi yang tidak ada bapaknya, yang tidak ada ibunya di desa kampung, ya nggak apa-apa. Ya nggak Pak RT sing bayari. Sopo wingi sing nyisoni, tak kei beras 5 kilo. Saya Pak RT yang nyisoni kemarin Pak RT. Kami nyisoni berapa hari? 1 hari 1 kilo. Kalau nyisoni sak minggu berarti dapat 7 kilo. Ya itu gak apa-apa kalau Pak RT-nya kemudian gelem ngaji, kemudian menanggung itu. Tapi kalau kemudian kita susukan kepada ibu susuan yang spesialis susuan, maka kita tidak dosa Pak untuk memberikan imbalan bil ma'ruf dengan sepantasnya. Sampai disusuni 2 tahun, diantarkan, nanti dijemput, diantarkan selama 2 tahun. Ya dikasih sepantasnya lah. Kasih sepeda motor lah, kasih apa. Atau dikasih uang lah, dikasih apa. Yang sepantasnya, yang tidak memberatkan. Wattaqullah wa'lamu annahu bima ta'maluna basir. Allah itu Maha Basir, Maha mengetahui, Maha memeriksa dan sebagainya. Kebaikan jenengan sedikit pun tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk memberikan imbalan-imbalan karena jasa yang diberikan kepada keluarga kita, kepada anak kita, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Wattaqullah wa'lamu annahu bima ta'maluna basir. Ay raqibullah fi jami' af'alikum. Maka hati-hatilah ngerekso mencari ridho Allah Subhanahu wa taala setiap amal kita. Fa inna ta'ala yakfa 'alaihi syai'un min aqwalikum wa aqwalikum. Allah tidak akan pernah kemudian tidak mengetahui, pasti Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Walladzina tawafawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Ini sekarang berbicara yang perceraian sudah selesai. Sekarang berbicara pisah tetapi kematian. Nah,
Kalau kemarin salah satu guru, yaitu 3. Allah menyebutnya dengan kata-kata salah satu guru. Hitungannya tidak bisa 90, bisa 90 lebih. Kalau dihitung dengan angka, salah satu guru 3 kali sucian atau 3 kali haid. Menurut pendapat para ulama yang berbeda. Tapi ketika seorang janda ditinggal mati oleh suaminya, maka Allah menentukan 4 bulan 10 hari. Kenapa untuk perceraian Allah tidak menggunakan hitungan yang pasti? Tapi untuk kematian Allah menggunakan hitungan yang pasti 4 bulan 10 hari. Tapi kalau perceraian tidak. Kenapa? Perceraian itu adalah urusan suami istri. Boteannya istrinya, yang tahu adalah suaminya. Yang tahu botean istri saya sendiri. Yang mengetahui botean istri-istri panjenengan ya panjenengan sendiri. Makanya yang tahu bisa menghitung adalah suaminya. Mantan suaminya bisa menghitung berapa lamanya haidnya istri saya, berapa lama. Itu yang tahu suami. Orang lain nggak ada yang tahu kan kalau bukan suaminya. Ya kalau istri jenengan cerita baru tahu. Selama istri kita tidak cerita berapa lamanya dia haid, yang tahu itu hanya suami. Makanya untuk urusan 3 kali sucian yang tahu hanyalah suami. Makanya Allah tidak menceritakan, karena antara suami satu dengan suami yang lain berbeda-beda dalam pengetahuannya. Antara istri yang satu dengan istri yang lain berbeda-beda masa haidnya. Makanya Allah SWT tidak menjelaskan secara terperinci. Yang penting batasannya adalah salah satu guru, yaitu 3 kali sesucian. Tapi ketika bicara kematian, sak kampung ora kabeh. Makanya hati-hati para janda yang tinggal mati suaminya. Wong sak kampung menyelidiki kabeh. Loh, Mbak Tum kok wis metu. Padahal gorong petang bulan. Nanti Mbak Tum iku kok jilbabe anyar. Loh, Mbak Ni nanti ku. Gorong 3 bulan kok wis metu, nanti ku. Sopo sing gonceng iku? Padahal anaknya yang gonceng. Wong sak kampung eruh, menghitung. Karena angka kematiannya tahu, karena hampir semuanya orang datang menyelawat, kemudian menyolati, kemudian mengantarkan ke makam. Semuanya tahu, makanya semuanya ikut mengawasi. Wahai para janda yang tinggal mati suaminya, jangan macam-macam. Karena apa? Panjenengan semuanya diawasi oleh sak kampung. Makanya Allah mudah memberikan bantuan kepada kita. Awas sono. Awas sono. Arba'ata asyurin wa asyra wa ulatul akmali ajalahuna ayyaduna khamlahuna ay ala nisa'i lilawati yamutu azwajuhunna ayyam kutna fil iddatil arba'ati asyuri wa asyra ayyamin hadadan. Kalau dalam bahasa kita adalah iddat. Beda, Bu. Masa idahnya dicerai dengan masa idahnya kematian itu beda. Mungkin kalau kita dicerai bisa naik sepeda motor langsung. Begitu dicerai oleh suaminya, bisa naik mobil, sepeda motor nyambut gawe seperti biasa. Biasa nggak apa-apa, yang penting tidak menikah. Dalam masa iddah boleh gitu kan, boleh berbisnis, boleh berdagang dan lain sebagainya. Mungkin gara-gara gregetan sampai mantan suaminya dan lain sebagainya, panjenengan mungkin melakukan hal-hal yang walaupun itu tidak dilarang oleh Allah SWT, bisa membuat mangkel bojone mantannya, boleh-boleh saja. Yang penting itu bukan larangan dari agama. Tapi ketika menjadi janda ketika kematian, maka Allah menggunakan haddadan. Dalam bahasa kita adalah ihdat. Bukan sekedar masa iddah atau tarabus, tapi ada ihdatnya, yaitu bergabung terhadap kematian suaminya, bergabung kepada keluarga suaminya, bergabung kepada siapapun, harus bergabung, tidak boleh berhias. Tinggal bojo ini mati sak wulan wis sepeda motoran sampai gincuan dan sebagainya. Wah, itu perasaan keluarga suaminya bagaimana?
Mesti tinggal mati bojone gak ngeker kalau wong Jawa, gak ngeker. Namanya iddat kalau bahasa Arabnya. Bukan berarti kemudian awak dewe celoteng-celotengan, dasteran tok, beda-beda bukan. Ya tetap kita berpakaian tapi jangan berhias, apalagi berhias jahiliyah. Seperti itu. Aulatu akmalahunna. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusina bil ma'ruf. Jadi kalau menahan diri betul nanti. Bukan sekedar menunggu tapi menahan diri sampai 4 bulan 10 hari. Orang jahiliyah itu 100 tahun. Jadi maksimal orang menahan diri ketika ditinggal mati suaminya itu adalah 1 tahun. Kalau kita mengikuti tradisi jahiliyah. Kemudian dirubah oleh Allah menjadi 4 bulan 10 hari. Saya tahu gak kuat paling kalau setahun. Kan dijadikan 4 bulan 10 hari. Dan itu belum sampai ada penelitian yang mengetahui kenapa kok 4 bulan 10 hari. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sementara orang yang berusaha untuk mengungkap apa rahasia 4 bulan 10 hari itu yang diberikan kepada seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Tapi itu tidak ada kepastian di sana, hanya praduga saja. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf. Fa idza in qadat iddatuhunna fala itsma alaikum ayyuhal awliya fil izni lahunna bizwaj fa fi'la ma abaha lahunna syara' minaz zina wa ta'arud bil khitab. Jadi seperti itu. Artinya nggak boleh, Pak. Bagaimana kalau kegiatan Aisyah? Nggak apa-apa begitu kegiatan Aisyah, tapi tidak boleh berdandan seperti ibu-ibu yang masih punya suami. Kalau saya berpendapat bahwa kumpul sama orang banyak, kemudian di sana ada apa? Ada sesuatu hal yang negatif. Tidak semuanya dalam kegiatan-kegiatan seperti itu kemudian semuanya mesti positif, ada yang negatif. Setidak-tidaknya ada bapak-bapak yang menjemput ibunya ketika pengajian. Kemudian bertemu ada seorang janda di situ yang tinggal mati suaminya ikut pengajian. Kemudian memberikan sindiran-sindiran. Nah, jadi seperti itu, kalau lebih baik di rumah selama 4 bulan 10 hari. Itu namanya ngeker. Hati-hati, karena kematian suami kita itu diketahui oleh orang banyak. Panjenengan mesti dia, gak ngeker, jenenge tidak menahan diri di rumah. Gak apa-apa kalau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan berumah tangga karena suaminya meninggal, sedangkan suaminya adalah sumber utama dalam ekonomi keluarga, maka istri boleh melakukan muamalah dengan batas-batas tertentu dalam rangka untuk menyambung kehidupan dirinya dan anak-anaknya. Kemudian fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihim bil ma'ruf wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa. Kemudian juga tidak salah kalau kemudian kita memberikan apa? Aradtum bihi min khidbatin nisa. Aila isma alaikum ayyuhar rijal. Untuk Bapak-bapak fi ta'rid bi khidbatin nisa al mutawaffi anhum azwajuhum fil iddah bi tariqi talmih la sharih qala Ibnu Abbas. Kalau melamar itu enggak boleh, tapi kalau muqaddimah nyindir-nyindir itu boleh. Jadi dalam masa iddah maksudnya, dalam masa iddah ya 4 bulan 10 hari. Kemudian panjenengan karena Rasulullah SAW ketika Ummu Salamah meninggal Abu Salamah, Rasulullah pun juga melakukan sindiran-sindiran, boleh. Saya itu kepingin menikah dengan wanita yang solehah. Nah kebetulan ya semuanya wanita solehah kalau dia adalah orang beriman. Di panjenengan kalau ada seorang janda ditinggal mati oleh suaminya yang dulu sholat berjamaah, ngaji berjamaah seperti ini. Kemudian panjenengan menyatakan seperti ini, ulai lomba kepingin menikahi wanita yang solihah. Padahal saya tahu tujuannya adalah kepada janda tadi itu. Karena janda dulu itu sering sholat berjamaah di masjid ini,
kemudian juga sering ngaji akad maupun ngaji akad sore, sehingga ada tanda-tanda kesolehan. Nah, sindirannya adalah kula niki lho kepingin nikahi estri sing solihah. Kayak panjenengan. Itu sindiran. Kalau kayak panjenengan itu berarti langsung menuju nggak boleh. Tapi kalau sindiran saja, kula niki kepingin nikah kali wanita yang solihah. Karena sudah tahu semuanya kalau jandanya si mayit itu adalah solihah. Seperti Rasulullah ketika menyampaikan kepada Ummu Salamah dengan sindiran-sindiran. Kemudian ayat selanjutnya wala junaha alaikum fima aradtum min khitbatin nisa. Jadi kalau panjenengan khawatir iki janda ini kebetulan janda temannya ini kalau dinikahi sama orang lain khawatir nanti justru kesolehannya akan berubah menjadi mafsadat, maka segera saya harus nikahi dia. Memungkurung kena orang lain yang dikhawatirkan nanti orang lain itu tidak membawa pada kebaikan dia, tapi pada kemufsadatan. Boleh kita melakukan seperti itu. Tapi aknantum fi anfusikum la isma alaikum aidon fima akfaitumu fi anfusikum min rabbatiz zuwaj bihinna. Jadi kalau ingin menikahinya boleh. Pun kesesohe nenggo kula. Pun kesesohe mari masa ida ojo kesusu dilamar wong gelem. Kula nggih nderekan antri. Nomor setunggal kula. Itu boleh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Soalnya lu siapa tahu ya mohon maaf. Kadang-kadang orang itu beda, Pak. Delok gadis sampai delok janda itu beda. Makanya Allah SWT mengaturnya, hati-hati. Apalagi kalau janda royal, janda kembang. Allah mengaturnya, wahai orang-orang Islam, jaga hifdzu muru'ah. Ojo pada ngambil orang jahiliyah, begitu mati langsung jandanya jadi warisan. Allah mengaturnya dengan baik. Luar biasa ini dalam kehidupan bermasyarakat. Au aknantum fi anfusikum au la isma alaikum aidan akhfaitum. Tapi ya samar-samar saja. Kalau terang-terangan harus samar-samar karena apa statusnya aja janda. Min rahmatiz zuwad alimallahu annakum satadkuruna guna walakin la tu'aiduna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Jangan sekali-kali melakukan nikah siri dalam masa iddah. Wedi ini kedisian orang lain didisi kemudian diajak nikah. Kadang-kadang ya seorang janda ada kebutuhan biologis dan psikologis dan sosial yang tidak terpenuhi ketika menjadi janda itu. Sehingga ketika ada tawaran untuk nikah siri, kemudian terjadi. Ya jenenge janda mungkin ya mohon maaf. Mungkin beberapa lama suaminya sakit sehingga tidak bisa melakukan hubungan biologis. Tiba-tiba kemudian suaminya berakhir meninggal dunia. Kemudian ada laki-laki yang sanggup memberikan nafkah dan lain sebagainya itu. Kemudian melakukan aku mengatakan walakin tu'aidu nasirran illa antakulu qawlan ma'rufa, dan membuat janji-janji dan lain sebagainya nggak boleh kecuali ucapan-ucapan yang soleh. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan jangan sekali-kali membuat perikatan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri. Wala tu'azimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajal, sampai betul-betul selesai masa idahnya. Sing sabar Bapak-bapak. Jadi yang sabar sampai betul-betul selesai. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum faqdaru wa'lamu annallaha ghafurun halim. Kita harus waspada, Pak. Azab Allah sangat pedih. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Halim. Ayam khalqu dzanba man anaba. Akan menghapus dosa orang yang bertaubat. Ya, wala yu'ajil al-uqubata liman asoh, dan segera tidak memberikan adab pada orang yang bermaksiat. Ditangguh dulu, siapa tahu dia ada kesempatan untuk bertobat. Itu namanya Ghafurun Halim. Ada Ghafur Rahim, ada Ghafurun Halim. Kalau Ghafurun Halim itu Allah tidak menyegerakan untuk memberikan siksa kepada orang yang berbuat maksiat. Allah beri kesempatan kepada orang itu, siapa tahu dia bertobat. Dan Allah akan menghapus dosanya jika dia bertobat.
tobat. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Kemudian ada sedikit ini ya. Wala junaha alaikum idza taraktumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Jadi kalau kemudian kita ada orang menikah sebelum melakukan hubungan suami istri, kemudian terjadi percekcokan, kemudian pisah, maka tidak ada masa idahnya. Jadi gini ya, ada contoh, ada kasus orang menikah, kemudian menikahnya itu di gedung. Sudah ada kesepakatan kotak. Namanya orang, namanya anak-anak muda. Ada kotak kemanten dari pria, kemanten dari wanita. Di situ kemudian pembagian dibuka, sing bayar gedung sopo, sing bayar catering sopo. Mungkin lali kalau dibahas. Akhirnya apa? Orang dibuka kotak itu dikumpulin. Bagian catering nagi, bagian gedung nagi. Ruame lho, bagian sampean, bagian gua serame gak karuan. Akhirnya apa? Perseteruan ini mengganggu untuk melakukan hubungan suami istri. Istrinya diajak mulai bapak suaminya diajak mulai ibu wis bareng kabeh. Rumah dewi-dewi. Tidak terjadi bulan madu. Gara-gara begitu menikah langsung ke gedung, di gedung ruame ke poro celengan, macam-macam. Akhirnya apa? Diputuskan perceraian. Mumpung gurung berlanjut macam-macam perceraian. Belum sampai melakukan hubungan suami istri, kemudian bercerai. Sedangkan maharnya belum ditentukan. Maka istri langsung boleh menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa ada masa idahnya. Dan istri karena belum menentukan maharnya, maka istri pun juga tidak bisa menuntut maharnya kepada mantan suaminya. Tapi sebaliknya kalau maharnya sudah ditentukan, kemudian terjadi perceraian, maka istri itu boleh mendapatkan separuhnya saja. Atau istri boleh kemudian kasihan suami saya, tiba-tiba dia menceraikan saya karena ada ketidakmampuan dia dan sebagainya. Maka kemudian istri merelakan, wis gak apa-apa, wis gak usah mas kawin gak apa-apa, wong sampai juga belum mengumpuli saya. Maka boleh-boleh saja. Tapi kalau mas kawin sudah kepegang tangan, maka dikembalikan separuhnya. Istri hanya berhak mendapatkan separuhnya. Tapi kalau ada kelebihan, memang sebaliknya itu adalah dikembalikan. Karena apa? Belum terjadi duhul atau seperti itu. Wa in talaktumuhunna min qabli an tamassunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'ful ladzi bi yadi uqdatun nikah wa anta'fu aqrab lit taqwa. Jikalau kau ikhlaskan jauh lebih kepada ketakwaan, wala tansul fadla bainakum innahu bima ta'maluna basir. Wa matiuhunna 'alal musii qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata ambil ma'ruf haqqun 'alal muhsinin. Jadi kasih mut'ah. Dikasih mut'ah. Karena tidak mendapatkan mahar diganti dengan mut'ah. Ya karena sudah kadung duduk bersama-sama, maka seharusnya suami itu mantan suami memberikan mut'ah. Insyaallah nanti akan kita bahas lagi sebentar untuk mukadimah di dalam kegiatan yang akan datang. Karena ini waktunya sudah mulai mepet 1 jam lebih. Oleh karena itu, marilah kita tutup kajian akad subuh pada pagi hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Lal liqa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panjang lebar tapi